Makanya semua kita berkumpul di sini untuk sama-sama mensukseskan program pemerintah dalam hal ini pelaksanaan vaksin secara nasional. Strategi yang sudah kita lakukan, kita laksanakan, kemudian segera didatakan jumlah masyarakat yang sudah memenuhi syarat untuk divaksin. Yang diserahkan kepada kami boleh, kemudian nanti kita komunikasi dengan 2 puskesmas yang ada ini. Kepala Kepolisian Sektor Malaka Tengah Ibtu Iwayan Budiasa, SH, bersama Komandan Koramil 160504 Betung Mayor Infanteri Ahmad Hartono menggelar rapat koordinasi Rakor. Rakor membahas tentang percepatan pelaksanaan kegiatan vaksinasi COVID-19. Khususnya di wilayah Kecamatan Malaka Tengah Kabupaten Malaka Provinsi Nusa Tenggara Timur yang dihadiri oleh para kepala desa sekecamatan Malaka Tengah dilaksanakan di Mako Polsek Malaka Tengah Kamis tanggal 28 Oktober tahun 2021. Kapolres Malaka AKBP Rudi Yunus Jacob Ledo SH, SIK, melalui Kapolsek Malaka Tengah Ibtu Iwayan Budiasa, SH, mengatakan rakor hari ini guna bersama-sama mendukung pemerintah terkait percepatan vaksinasi di wilayah hukum Polsek Malaka Tengah. Kapolsek Wayan juga minta kepada semua kepala desa segera didata jumlah masyarakatnya yang belum vaksin untuk segera divaksin dan koordinasikan dengan petugas kesehatan. Yang Bapak usung di tingkat desa ini, Bapak yang punya masyarakat di sana. Bagaimana pun caranya, kalau kami turun door to door juga ini sangat tidak maksimal juga. Tetapi kami TNI Polri sangat mendukung itu Bapak. Ya. Bapak tinggal sampaikan kepada masyarakat pentingnya pelaksanaan vaksin. Kita sudah jabarkan tadi semua. Kenapa sampai ada sanksi-sanksi supaya masyarakat betul-betul melaksanakan itu. Pada sesi diskusi, Kepala Desa Wehali, Yohanes Lobite Seran mengatakan kurangnya minat masyarakat untuk mengikuti vaksin dikarenakan kurangnya kerjasama pihak dinas kesehatan. Dalam hal ini petugas puskesmas dengan pemerintah desa mulai dari data-data yang sudah dan belum divaksin pihak puskesmas harus menyampaikan kepada kepala desa sehingga kepala desa bisa mendata masyarakat yang belum divaksin. Kata Robi, harus disampaikan kepada kepala desa, sehingga kepala desa juga bisa mendata masyarakat yang belum divaksin. Dan juga untuk menentukan tingkat levelnya. Sudah masuk level berapa? Sekarang level 3. Datanya belum akurat. Iya kan? Bagaimana kita mau naik level lagi menjadi 2? Iya kan? Sedangkan data vaksin saja belum di-input secara baik dan benar. Nah, ini mempengaruhi sekali. Jadi tolong koordinasikan, tolong titipkan pesan kepada Bapak Kapus untuk digenahi data secara akurat. Sehingga kan itu kan mempengaruhi tingkat levelnya itu. Level sekarang kan level 3 kan. Terus apa yang disampaikan oleh Bapak Kapolsek, Bapak Danrami, Bapak Sekja benar sekali. Jadi buat teman-teman desa mengimbau kepada warga masyarakat agar masyarakat yang mau mengurus apa saja, surat keterangan atau menerima bantuan apa saja, bisa apa saja, wajib menunjukkan kartu vaksin. Khususnya Wehali sudah saya sampaikan, tapi banyak, ini hasilnya banyak yang dengan sendiri sadar mau datang sendiri vaksin. Secara mandiri kan? Ya, secara mandiri. Karena ini adalah program dari Bapak Presiden, itu wajib. Disampaikan oleh Bapak Penjabat betul sekali, karena BLT itu ada gara-gara COVID. Sementara kita tidak sadar dalam hal itu. Jadi itu salah satu tugas dan tanggung jawab buat kita semua, kerjasama baik di puskesmas pun demikian. Yang melahirkan Muhammad surat keterangan ekonomi lemah harus tunjukkan kartu vaksin dulu. Saya rasa itu salah satu jalan untuk mempermudah. Dari kami desa Terada selama ini kan belum divaksin semua dalam wilayah desa. Jadi dari pribadi saya minta untuk
Pak Dokter sama timnya tolong segera buat jadwal khusus buat kami. Karena kami untuk pembagian BLT-nya belum, terus mereka punya tunjangan semua belum. Jadi nanti sesuai dengan yang tadi kita singgung, kalau bisa saat penerimaan tunjangan mereka atau bantuan semua itu harus dilengkapi dengan kartu vaksinnya itu, Pak. Yang kemarin di hari KKM mungkin ada terima beras, makanya warga saya juga tanya, warga Kamanasa juga tanya, Ibu Sek, kemarin itu di hari KKM dapat beras, Kamanasa tidak ya? Saya bilang, wah, saya tidak tahu kalau soal bantu ini pembagian beras, yang saya tahu vaksin dulu. Nah, jadi untuk BLT sendiri Desa Kamanasa sementara tinggal Oktober yang belum bagi. Tapi kita usahakan untuk percepatan vaksinasi. Terus saya minta seperti yang Pak Desa Wehal bilang bahwa kita harus tahu dulu karena tidak semua masyarakat itu vaksinnya melalui kantor desa. Jadi karena ada banyak yang mandiri datang sendiri ke puskesmas, terus ada yang ini langsung ke dokter, itu juga ada yang langsung ke dokter. Jadi kami mau tahu data realnya Desa Kamanasa ataupun 17 desa lainnya itu kira-kira sudah berapa yang sudah divaksinasi, pertama dan kedua, supaya kita bisa tahu, kita arahkan orang juga pas. Kita hanya pengumuman kalau mereka sudah divaksin tanpa didata di puskesmas juga kita repot juga itu. Yang terima BLT berapa? Yang terima BLT 136. Kami di Desa Umakatahan sampai hari ini belum ada pelayanan vaksin yang terpusat di kantor desa atau di tempat-tempat lain seperti sekolah, itu pun belum ada. Nah, saya sudah sempat komunikasikan dengan Pak Kapus Bitun, apakah bisa tidak kalau kita di Desa Umakatahan kita bisa mendapatkan pelayanan vaksin yang terpusat di kantor desa. Beliau jawab bisa, tetapi sampai hari ini juga belum. Saya bilang ya, Pak Kapus ini juga warga masyarakat Desa Umakatahan, kita juga tetangga. Jadi bagaimana kalau Pak Kapus urus yang lain lalu di desanya sendiri tidak diurus? Itu yang pertama. Yang kedua, berkaitan dengan penerima BLT dari 137 penerima BLT, semua belum divaksin. Kemarin sudah kami sampaikan bahwa nanti ke depan penerimaan di tahap terakhir, kalau tidak membawa sertakan kartu vaksinnya maka uangnya akan kami tahan. Apabila kalau sudah divaksin maka kami akan menyerahkan uangnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, kami aparat desa pun yang sudah divaksin itu hanya saya dengan Pak penjabat saja. Ibu saya juga saya tidak tahu mungkin vaksin atau belum. Tetapi ya yang saya tahu itu pun saya tidak vaksin di Puskesmas Betun. Saya vaksinnya di Failuka. Jadi kami juga berharap kepada pihak Bitun, apakah bisa tidak kalau kita di Desa Umakatahan kita bisa mendapatkan pelayanan vaksin yang terpusat di kantor desa. Beliau jawab bisa, tetapi sampai hari ini juga belum. Saya bilang ya, Pak Kapus ini juga warga masyarakat Desa Umakatahan, kita juga tetangga. Jadi bagaimana kalau Pak Kapus urus yang lain lalu di desanya sendiri tidak diurus? Itu yang pertama. Yang kedua, berkaitan dengan penerima BLT dari 137 penerima BLT, semua belum divaksin. Kemarin sudah kami sampaikan bahwa nanti ke depan penerimaan di tahap terakhir, kalau tidak membawa sertakan kartu vaksinnya maka uangnya akan kami tahan. Apabila kalau sudah divaksin maka kami akan menyerahkan uangnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, kami aparat desa pun yang sudah divaksin itu hanya saya dengan Pak penjabat saja. Ibu saya juga saya tidak tahu mungkin vaksin atau belum. Tetapi ya yang saya tahu itu pun saya tidak vaksin di Puskesmas Betun. Saya vaksinnya di Failuka. Jadi kami juga berharap kepada
pihak puskesmas untuk memberikan kami data berkaitan dengan penduduk yang sudah vaksin mandiri. Kami minta kerjasamanya untuk kalau bisa kami diberikan data itu supaya kami juga tahu persis. Dan saya minta dengan sangat kepada pihak kepolisian dengan TNI, dalam hal ini Bapak Kapolsek dengan dan Ramil untuk membantu kami di desa Urutan, kalau bisa berikan kami pelayanan vaksinasi di kantor desa dulu. Dan kami sudah menghimbaukan kepada para kepala dusun dengan RT RW untuk menghimbau kepada masyarakat yang ingin bervaksin atau ingin vaksin di kantor desa, nanti tinggal kita menunggu. Dan hari ini saya berterima kasih karena saya mendapatkan kesempatan untuk rapat bersama teman-teman Bapak Ibu Kepala Desa yang lain. Jadi saya mohon kalau bisa jangan hanya berada saja, kami yang ada di pusat kota pun ini vaksin terpusat juga belum. Jadi saya minta kalau bisa kami di Desa Umaketan minta untuk vaksin terpusat. Mungkin ini.